Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan solawat yang kita amalkan terus menerus ini, insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kelak kita dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini Ar-Rizq akan membahas syiar Islami tentang keutamaan dan keistimewaan makan sahur puasa Ramadan. Salah satu aktivitas rutin umat muslim tatkala Ramadan tiba yaitu makan sahur. Melaksanakan makan sahur sangat dianjurkan bagi umat muslim, karena dengan makan sahur selain dapat memberikan energi ketika sedang berpuasa, ternyata banyak keutamaan lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa puasa tidak hanya dilakukan oleh umat muslim saja, namun umat Yahudi dan Nasrani juga melaksanakan puasa. Hal yang paling membedakan antara puasa umat muslim dengan lainnya tersebut yaitu adanya anjuran untuk makan sahur. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anjuran untuk melaksanakan makan sahur bukan tanpa ada alasan. Sahur memberikan banyak keberkahan dan keutamaan yang bisa didapatkan bagi yang melaksanakannya. Selain itu, dengan makan sahur tentunya bisa membuat ibadah puasa berjalan dengan lancar seharian penuh, walaupun hanya dengan minum 1 gelas air. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah, walaupun amalan sahur hukumnya sunnah atau bukan syarat wajib bagi yang akan berpuasa, namun dengan melaksanakan sahur maka terdapat keberkahan yang berlimpah. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah," yang artinya makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sahur merupakan salah satu bagian dari puasa yang hukumnya sunnah.
Namun, keberkahan dan keutamaan dari melaksanakan sahur menjadikan muamalah sangat dianjurkan bagi yang menunaikan ibadah puasa. Hal penting yang harus diketahui bahwa berkah tersebut hanya akan datang pada seorang hamba yang menjalani dan mentaati segala perintahnya. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Ta'ala, adapun beberapa keutamaan dari melaksanakan sahur diantaranya sebagai berikut. Memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahur merupakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam sahur terdapat keberkahan dalam setiap santapan hidangan yang dimakan. Maka dari itu, umat Muslim yang melaksanakan sahur berarti memenuhi perintah dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 80 dijelaskan bahwa seseorang yang mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti juga telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak memutus untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Selain itu, dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Yang kedua adalah diberi keberkahan yang melimpah. Keutamaan sahur selanjutnya yaitu mendapat keberkahan yang melimpah. Orang yang melaksanakan sahur dan bangun pada sepertiga malam terakhir, kemudian berdoa dan melaksanakan sholat malam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya akan mengirimkan keberkahan kepadanya. Hal tersebut terdapat pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat pada orang yang makan sahur. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adapun keutamaan yang ketiga adalah makan sahur tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alasan mengapa sahur memiliki keutamaan yang berlimpah dan bisa mendapatkan keberkahan yaitu setiap hidangan yang dimakan pada saat sahur tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang artinya, ada 3 makanan di mana seorang hamba tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu makanan sahur, makanan saat berbuka puasa, dan makanan yang dinikmati bersama saudara-saudara yang lain. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, adapun keutamaan yang berikutnya adalah mendekatkan waktu untuk beribadah. Keutamaan sahur selanjutnya yaitu membantu untuk mendekatkan waktu ibadah umat Islam. Jarak antara waktu sahur dan azan subuh sangatlah dekat. Maka dari itu, bagi yang bangun untuk melaksanakan sahur, memungkinkan untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Keutamaan sahur yang berikutnya adalah pembeda dengan umat terdahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam umat Yahudi dan Nasrani juga melaksanakan puasa. Namun, dengan adanya makan sahur bagi umat Islam menjadi pembeda antara puasa yang dilakukan umat terdahulu
dengan umat Islam. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis dari Amr bin As, di mana di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sat-sat. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, barusan tadi penjelasan tentang keutamaan dan keberkahan makan sahur. Berikut ini adalah manfaat makan sahur dari sisi kesehatan selain keutamaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Makan sahur bisa mencegah tubuh mengalami rasa lapar yang terlalu ekstrim. Lemak yang terdapat pada hidangan yang dimakan saat makan sahur berguna sebagai cadangan makanan yang dibakar menjadi energi untuk tubuh. Menu makanan yang sehat dan bergizi pada saat makan sahur bisa memberikan kebutuhan nutrisi yang cukup untuk mengatasi perubahan kebiasaan makan yang terjadi pada saat berpuasa. Yang kedua adalah menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas seharian. Berdasarkan pendapat para ahli, makan sahur merupakan waktu makan paling penting selama bulan Ramadan. Pada saat berpuasa, waktu makan sahur juga dianggap sebagai bagian dari makan siang. Jadi, makan sahur juga sama pentingnya seperti makan siang pada umumnya. Sehingga makan sahur mempunyai fungsi yang sama pentingnya sebagai penghasil energi untuk melakukan aktivitas seharian penuh sampai waktu berbuka puasa. Adapun yang ketiga adalah mencegah terjadinya dehidrasi. Keutamaan makan sahur bagi kesehatan berikutnya yaitu dapat mencegah terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Pada saat puasa, cairan tubuh penting sekali untuk selalu dijaga. Tubuh membutuhkan air sekitar 2 liter untuk setiap harinya. Namun, karena sedang berpuasa, maka tubuh sangat membutuhkan cairan, sehingga dengan adanya sahur, maka bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Inilah yang membuat sahur menjadi hal penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu, kita sangat dianjurkan untuk meminum air putih pada saat sahur paling tidak 2 gelas agar terhindar dari dehidrasi. Yang keempat adalah mencegah naiknya produksi asam lambung. Kondisi lambung yang kosong dalam rentang waktu yang lama bisa berakibat buruk terhadap kesehatan tubuh. Perut kosong dalam jangka waktu yang lama bisa berdampak terhadap meningkatnya produksi asam lambung dan bisa menimbulkan gejala MAH. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu kelancaran ibadah berpuasa yang sedang dijalankan. Dengan makan sahur, maka lambung bisa terisi dan bisa mencegah adanya produksi asam lambung yang berlebih pada saat berpuasa. Yang berikutnya adalah mencegah terjadinya hipoglikemia. Makan sahur merupakan kesempatan bagi seseorang yang sedang menunaikan ibadah puasa untuk mengisi tubuh dengan energi, sehingga tubuh tetap bisa bekerja karena sel-sel di dalam tubuh membutuhkan energi yang salah satu sumbernya berasal dari glukosa darah. Jika tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jangka waktu yang terlalu lama pada saat berpuasa, maka kandungan gula darah akan digunakan sel-sel tubuh sebagai pengganti dari sumber energi. Keadaan tersebut bisa menimbulkan hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Gejala hipoglikemia bisa berupa badan yang terasa lemas, gemetar, pusing, sulit untuk berkonsentrasi, dan munculnya keringat dingin. Jika keadaan sudah semakin parah, maka orang tersebut bisa pingsan. Agar terhindar dari gejala hipoglikemia tersebut, pilihlah menu makan yang kaya akan sumber energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sahabat Aris yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi penjelasan tentang anjuran makan sahur.
Semoga kita tetap menjaga makan sahur sampai akhir Ramadan, agar puasa Ramadan yang kita kerjakan menjadi berkah dan menyehatkan. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian syiar Islami ini, Ar-Rizq mohon maaf karena itu merupakan kesalahan dari Ar-Rizq sendiri. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.